muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah wa ma suriqa minhu lahu shadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insan wala dabbah wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Qauluhu yazra'uhu ay yanqusuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Senin kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dari apa yang dulu dinikmati oleh para sahabat ketika mereka duduk bersama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat menikmati duduknya mereka di hadapan Rasul dengan memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mendapatkan kenikmatan dari Allah ketika duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendengarkan daripada apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari apa yang mereka pandang dan apa yang mereka dengarkan dari baginda Nabi Muhammad inilah yang mereka riwayatkan, yang mereka sampaikan kepada generasi setelah mereka atau yang dikenal dengan tabi'in. Dan riwayat-riwayat inilah yang kemudian menjadi ahaditsun nabawiyah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebagaimana Allah mengizinkan, memberikan kesempatan untuk kita menikmati dari sedikit apa yang dinikmati oleh mereka para sahabat Rasulullah, insyaallah hal ini juga menjadi penyebab, sebab musabab kita untuk mendapatkan kenikmatan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekedar mengingatkan, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di ujung daripada bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan salah satu daripada bulan Ashhuril Hurum,
yaitu bulan Zulhijjah. Bulan yang dijadikan di hari atau malam 10 malam pertamanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk bersumpah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Di situ Allah berfirman wal fajr, demi waktu fajar. Sebagian ulama tafsir menyebutkan fajar yang dimaksud adalah fajar hari Arafah atau fajar hari tanggal 9 Zulhijjah. Demi subuh ataupun demi fajar tanggal 9 Zulhijjah atau yang lebih kita kenal dengan hari Arafah. Walayalin asyr, dan demi layal, demi malam-malam, asyr yang berjumlah 10. Jadi dari malam pertama, malam kedua sampai malam ke-10. Hari ini tanggal 9 Zulhijjah, maka malamnya berarti malam 10 atau malam Idul Adha. Walayalin asyr, dan demi 10 malam, katanya ulama itu yang dimaksud 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Wasyaf'i, dan demi hari syafa'. Wal watr, dan demi hari ganjil. Watr, asyafa' itu genep, watr itu ganjil. Wasyafa', dan demi hari yang genap. Wal watr, dan hari yang ganjil. Genap di sini banyak khilaf ulama, dan yang paling masyhurnya asyafa' di situ tanggal 10 Zulhijjah, kemudian wal watr yang ganjil tanggal 9 Zulhijjah. Alhasil, satu kaidah yang masyhurah yang terkenal di kalangan ulama tafsir, ketika Allah menjadikan salah satu dari ciptaan, salah satu daripada makhluk menjadi alat untuk bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala demi waktu fajar, demi 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah, demi hari yang genap, demi hari yang ganjil, maka menunjukkan sesuatu yang dijadikan sumpah tersebut ada keistimewaan yang Allah tidak letakkan di hari-hari selain hari-hari yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memilih fajar tanggal 9 Zulhijjah. Tidaklah Allah memilih 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Tidaklah Allah memilih tanggal 10 dan tanggal 9 Zulhijjah, melainkan untuk dijadikan sumpah, melainkan di situ ada keistimewaan yang mana keistimewaan tersebut bukan untuk Allah, juga bukan untuk hari-hari, tetapi Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap awal bulan Zulhijjah, sebelum masuk hulul, sebelum masuk daripada malam pertama daripada bulan Zulhijjah, beliau menyemangati sahabat-sahabat untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, khusus di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang sangat banyak riwayat redaksinya, salah satunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihi ahabbu ilallah min ayyamil asyr." Atau kama qol, Nabi Muhammad mengatakan, idza kati amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih Allah cintai kecuali amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi amal apa baik yang digawekan di tanggal 10 Zulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, maka itu amal yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah demikian masalah jihad fi sabilillah? Maksudnya ini, kalau misalnya ada wong yang berjihad, yang jihadnya itu dilakukan di luar bulan Zulhijjah, di luar selain 10 pertama daripada bulan Zulhijjah, jihad. Ada wong yang berjihad di selain 10 pertama. Kemudian ada wong yang beramal selain jihad.
Amalnya bukan jihad fi sabilillah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mana yang lebih afdol? Apakah jihad di luar 10 pertama atau amal selain jihad tetapi dilakukan di 10 pertama? Maka Nabi Muhammad menjawab, walal jihad fi sabilillah. Meskipun walaupun jihad fi sabilillah, masih besar amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat ini kurang apa namanya kalau bahasa kita ni cak madai. Madai jihad ini kan luar biasa. Ibarat kata dia siap untuk merelakan nyawanya terjual di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal syahid. Kok bisa dikalahkan oleh 10 amal yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Nanya lagi sama Nabi, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Yang benar Nabi, madai jihad bekalah. Naam kata ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, walal jihad fi sabilillah. Ketiga kalinya dia nanya lagi kepada Nabi Muhammad, walal jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah menjawab, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali kata Nabi. Ada kecualinya. Kecuali ada wong yang 10 pertama dia melakukan jihad fi sabilillah, sama wong yang di 10 pertama dia melakukan selain jihad fi sabilillah. Nah ini beda kata dia. 10 pertama ada 2 wong. Si A ini dionyo berjihad di jalan Allah, sedangkan si B melakukan amal selain jihad fi sabilillah. Kemudian si A ini akhirnya kata Nabi Muhammad ketika dia jihad, idak ngawak balik apa-apa, la harto wala diri. Artinya dia wafat syahid di medan perang. Nah wong ini lebih afdol. Kenapa afdol? Karena ya juga dia jihadnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Artinya luar biasa keutamaan daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka ayo kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan bahwasanya salah satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencintai seorang hamba. Mak mano tandonyo? Salah satu tandonyo dionyo katanya Imam Ghazali dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah di waktu-waktu yang istimewa. Nah di waktu-waktu yang istimewa dalam 1 tahun ini kan ada waktu-waktu yang istimewa. Bulan Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau setiap minggu ada malam Jumat, tetapi makruh katanya ulama kalau kita nak khusus ibadahnya cuma malam Jumat bae. Malam Senin idak ibadah, idak solat tahajud. Malam Selasa idak solat tahajud. Pas malam Jumat begadang dia solat tahajud. Khususon ibadahnya malam Jumat. Malam Jumat dia khusus. Jadi namanya dia julukannya, kalau dia namanya Ali malam Jumat. Ali malam Jumat. Kenapa disebut Ali malam Jumat? Karena dia nanda ibadah kecuali malam Jumat. Makruh katanya ulama. Kalau takhsis mengkhususkan hanya malam Jumat untuk ibadah. Untuk ibadah baik bisa makruh kalau malam Jumat. Apalagi kalau malam Minggu. Kalau malam weekend, malam Sabtu, malam Minggu jalan tahan ditutup untuk kita ngelolo. Untuk kita namanya apa namanya? Membuang-buang waktu percuma. Berjalan di jalan, naudzubillah kita nyingok sesuatu yang haram untuk kita jingok. Kita mandang sesuatu yang haram untuk kita pandang. Akhirnya lama-lama kita nyingok, kita pandang. Pertama kita ngakui ini nih berdosa maksiat, karena kelemahan lama-lama kita jadi bekawan sama maksiat. Naudzubillah. Mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah makruh. Apalagi kalau mengkhususkan 1 malam dalam 1 minggu untuk bermaksiat. Malam Minggu nih malam maksiat. Lebih lagi haramnya. Dikhususkan yang baca apa ngenteni nian sudah berniat kaget malam Minggu aku nak berjalan. Kaget malam Minggu aku nak ngelanglang buana. Di mana? Di musim 4 berputu. Spotnya sekarang lagi musim 4 yang sebelah sini, sebelah ini. Kalau sebelah ulu sana banyak orang mancing. Sebelah ulu sana banyak orang mancing. Yang seberang ilik daerah sini, yang agak seberang sini nih, agak kita ke sini, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan sampai anda terjenguk budak majlis ada tercogok di situ. Jangan sampai. Kalau ada ni anak jerit inti malu apa yang anak yang malu? Berejo.
Minta maaf. Ana pernah sekali jengok budak majelis di situ. Laba kopiah, laba sewet, harimnya bercadar pula. Belum pengantin. Ana tahu belum pengantin. Itu ngapoi itu beputu ya Allah jangan dipeloi. Jangankan belum pengantin lah sudah pengantin situ baik idak ban. Idak pantas cari gawi lain baik nak bersegaji ke kamar. Ini di musim 4. La haula wala quwata illa billah. Ana niat yang kaget kalau Masjid Al-Haddad kelai, saat maghrib ana wong-wong juga musim 4 gak ana ngomong ngel. Oi balik maghrib. Balik maghrib. Sampai mereka malu sebut kenian yang di musim 4 balik. Yang di musim 4 balik malam solat dulu solat. Ana niat insyaallah cepat kelai kagak ana jerit itu. Ana jerit. Iya nahi amar ma'ruf nahi munkar. Kita sedih nyengok apa namanya naudzubillah kita alhamdulillah di Palembang ini tidak semudah daerah-daerah lain dalam terkena musibah balak bencana. Kita masih aman, banjir masih aman, gempa masih aman, apa-apa masih aman. Alhamdulillah berkat banyaknya majelis. Cuma kalau majelis-majelis seperti ini wong yang hadirnya diem bae, makin banyak juga di sana maksiat. Kalau maksiatnya lebih banyak daripada majelis kelebu gitu lamu-lamu. Makanya sekarang kita berperang. Kita berperang mano supaya wong yang bermaksiat itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kita yang harus lebih banyak. Jadi kita nyenyes lah jadi wong tuh. Nyenyes lah apa-apa kamu niatkan ya. Kita lewat musim 4 kalau nyingok ada wong itu kan, jeget ke. Hoi. Niat ke kita amar ma'ruf nahi munkar. Iyo, ana meraktekkan sudah alhamdulillah. Ana tak ngomong ana meraktekkan. Naik itu ana buka ke pintu mobil waktu itu naik Grab ana. Naik Grab set ana buka ke. Oi balik maghrib. Ada yang nyegit. Iya pak. Nanti masih sadar juga, malu juga. Gara-gara ditegur akhirnya malu. Ketika tidak ditegur akhirnya jadi biasa. Nah ini ya jangan dibiasakan. Apalagi kita tahu di akhir zaman yang sering ana ungkapkan Nabi Muhammad ngomong zina itu di pinggir-pinggir jalan. Zina itu bakal ada di pinggir jalan. Sekarang lah kita jengok berpelukan, kemudian apa namanya tidak takut mati musim 4 ada empegannya itu tahan luncat dia. Tahan luncat di situ, duduk di situ. Nah ini anak cerita ini bukan untuk dicontoh. Oh tahu spotnya ini berarti bagus. Tidak. Ini kadang-kadang nyito ini jadi tidak bagusnya juga. Tidak, bukan untuk dicontoh. Artinya mana wong sekarang ini kehilangan akalnya. Berejo untuk maksiat, tidak seberejo untuk kebaikan. Kalau kita majelis zikir hujan gerimis lesu, kalau maksiat laju. Nah ini naudzubillah. Alhasil, balik ke cerita tadi, kata Imam Ghazali, tanda wong tu dicintai oleh Allah di hari-hari istimewa, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah. Sebaliknya, tanda dionya itu dimurkai, tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala di hari-hari istimewa, bukan dia ibadah tetapi dia bermaksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ayyamul asyar, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Makanya ulama ngatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam Al-Qur'an Allah berpesan di hari-hari di bulan daripada Ashhuril Hurum, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kita berbuat zalim di hari-hari tersebut. Artinya sebagaimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat yang dilakukan di malam-malam di hari-hari yang terdapat daripada bulan-bulan haram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab, maka itu balasan dosonya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, kita bertanya sama Nabi, kira-kira amalan apa yang bagus untuk diamalkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Nabi ngenjuk yang paling simpel. Kata Nabi Muhammad, fa'aktsiru fiha minat takbiri wa tasbihi wa tahlil. Kata Rasulullah, simpel beh. Tidak nak muluk-muluk Nabi Muhammad. Kamu begadanglah. Tidak nyuruh itu Nabi. Tahu kita ni kapasitas kita ni rendahan. Jadi Nabi ngenjuk yang paling simpel. Apa dia kata Nabi? Perbanyak di hari-hari itu at-tasbih. Maco tasbih, bukan tasbih, bukan. Subhanallah. Kemudian maco takbir, maco tahlil, maco tahmid dan seterusnya daripada macam-macam zikir. Kemudian kalau kita ada kemauan himmah semangat lagi, bisa kita tambahi dengan memperbanyak puasa
puasa sunnah. Niatnya mak mano? Kalau dionyo selain Senin Kemis, maka kita di hari malamnya kita tinggal ngomong, besok aku nak puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Ma itu be. Tanggal berapa pacak malaikat ngitungnya? Jadi tinggal ngomong be, besok aku nak puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 tak boleh puasa karena lebaran. Tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Selain Senin dan Kamis. Kalau misalnya bertepatan dengan hari Senin dan hari Kamis, boleh digabung. Boleh digabung jadi plus pahalonyo. Besok aku nak puasa bulan Dzulhijjah, kemudian puasa Senin Kamis. Jadi dapat satu kali puasa dapat dua pahalo. Kemudian kalau ada yang lupa, Ustaz aku lupa semalam niat. Nah sekarang bolehlah aku niat. Tanya, kau lah makan sudah minum belum? Belum apa-apa Ustaz. Aku baru bangun, sholat subuh, tak ngapo-ngapo. Ya sudah, kalau belum melakukan daripada yang membatalkan puasa sunnah, niatnya bisa dilakukan walaupun setelah subuh. Sampai kapan waktunya? Limitnya sampai kapan? Sampai tiba waktu zuhur. Kalau misalnya ada wong yang jam 10 baru ingat. Jam 10 baru ingat, ya Allah, sehari ini tanggal 1 Dzulhijjah, sunnah puasa. Aku tidak niat semalam. Tak apa-apa. Jam 10 itulah niat. Nah, itu saum. Aku niat sehari ini puasa. Bukan besok kan? Sudah sehari ini. Aku niat sehari ini untuk puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama berpendapat puasa 1 hari di 10 hari atau 9 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah itu pahalonyo sama seperti pahalo 2 bulan puasa. 1 hari pahalo seperti 2 bulan puasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tak pacak 9 hari galo-galo, minimal tanggal 8 atau yang kita kenal dengan hari Tarwiyah, dan tanggal 9 yang kita kenal dengan hari Arafah, tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau tak pacak tanggal 8, tanggal 9, maka kita pilih tanggal 9, yaitu hari Arafah. Karena kata Nabi itu bisa mengkafarat, menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Bukan 2 bulan. Dosa kita diampuni oleh Allah berkat puasa di hari Arafah sebanyak 2 tahun. Luar biasa pemberian yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita yang hadir ada niatan untuk korban, untuk nyembelih hewan korban, maka dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban, disunnahkan untuk tidak mencukur apa yang ada daripada rambut dan bulu seterusnya. Kalau kita ada niat untuk kurban, kalau tak kata niat jangan. Ngapoi manjang ke rambut, ngapoi manjang ke kuku? Tidak aku, tak ini tak baca. Kalau ada niatan untuk kurban, baru disunnahkan. Kalau tidak, yuk potong kukunya, potong rambutnya, rapikan bulu-bulu yang lain. Kalau ada niat baru itu diinikan, jangan dipotong dan seterusnya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, itu perintahnya Nabi Muhammad. Jangan, kata Nabi, jangan biarkan dia kaget setelah disembelih kurban baru kamu potong rambut dan seterusnya. Ulama mengatakan alasan Nabi seperti itu, hikmahnya apa dia? Karena ketika disembelih hewan kurban, seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka ketika kita miarkan rambut, miarkan kuku itu, maka lebih banyak lagi dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sering pertanyaan yang diajukan, Habib, Ustaz, mano yang lebih afdol? Kami sokongan 7 beli sapi siko, kemudian apa lebih baik, apa duit tadi itu dibelikan kambing siko. Wong 7 sokongan untuk beli sapi siko, sama wong 7 ini tidak sokongan masing-masing beli kambing siko. Mana yang lebih afdol? Maka jawabannya siko lebih afdol daripada siko. Kenapa siko lebih afdol? Karena di dalam kurban ini ada 2 amal. Di dalam kurban ada 2 ibadah. Pertama ibadah udhiyah. Udhiyah itu artinya nyembelihnya hewan kurban. Yang kedua sodakoh. Jadi dalam udhiyah, di dalam menyembelih hewan kurban itu ada 2 amal ibadah. Pertama amal ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Yang kedua sodakoh. Nah, ketika dia wong 7 untuk beli sikok sapi, maka yang dilakukan cuma 1 kali pemotongan. Dibandingkan yang sikok tadi, maka 7 kali
pemotongan, maka lebih banyak ibadah udhiyahnya dibanding yang itu. Nah, kemudian apa namanya? Ada juga yang bertanya, Ustadz kalau misalnya sekarang tahun ini tidak kati haji, ada kurban dah? Nanya, ada yang menanya-nanya. Kadang-kadang yang nanya, ini tidak ada yang nyembelih dia tuh. Hobi, hobi. Hobi nanya, Ustadz kalau misalnya tidak kati haji, siapa ngomong tidak kati haji? Ada haji. Dilakukan oleh siapa? Seluruh negara. Tahun ini ada seluruh negara dipersilakan untuk pergi haji. Tak kata larangan-larangan, cuma khusus untuk yang tinggal di sana baik. Yang sudah tinggal di sana, misalnya di Jeddah. Ada orang Indonesia yang tinggal di Jeddah, dipersilakan untuk melakukan ibadah haji. Jadi tak kata masalah kalaupun kalau tak kata ibadah haji, gara-gara alasan apapun, maka tidak kata hubungan antara ibadah haji dengan ibadah udhiyah, penyembelihan kurban. Kalau kita jengok di Al-Quran, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka lakukanlah wahai Muhammad salat, yaitu salat Idul Adha, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, kemudian sembelihlah hewan kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban itu Allah kaitkan bukan dengan haji, tetapi Allah sambungkan dengan salat Idul Adha. Jadi tak kata urusan sama ibadah haji, yang ada urusannya sama salat Idul Adha. Nah, budak tu nanya lagi, kalau aku tak salat Idul Adha mana Ustaz? Nah, maksudnya salat di situ tuh ada hari rayanya. Selama masih ada tanggal 10 Zulhijjah, maka di situ kita disunnahkan untuk melakukan daripada ibadah kurban. Nah ini, jadi kurban itu ada dua pahala. Pertama pahala udhiyah, yang kedua pahala sodakoh. Nah sodakoh ini ada 3 tingkatan. Sodakoh ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama dan yang paling afdol adalah dia menyembelih hewan kurban. Setelah dia sembelih, maka seluruh dari bagian daging tubuh dari hewan kurban tersebut dia bagi-bagikan atas nama sodakoh. Kecuali sedikit dari daging yang dia embek untuk makan keluarganya, maka itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nabi Muhammad ngembek. Yang diembek Nabi bagian hati. Itu diembek oleh Nabi, sisanya disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Ini tingkatan pertama. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz katanya kita kalau kita nyembelih hewan kurban tuh harus ngembek, bukannya harus, sunnah. Jangan salah. Kalau harus itu artinya wajib. Ini sunnah kita ngembek karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Sisanya itu dibagikan. Ini tingkatan yang paling afdol. Tingkatan yang kedua, sepertiga dia embek untuk dirinya, sepertiga dia sodakohkan, sepertiga dia hadiahkan. Dia punya kambing misal, setelah dikumpulkan dia punya kambing, dia nyembelih 3 lah, masing-masing kambing 10 kilo misal, sepertiganya dibagikan untuk sodakoh, sepertiganya untuk hadiah, sepertiganya dia makan dewek sama keluarga. Ini boleh tak? Boleh, tak kata masalah. Yang penting ada sodakohnya. Yang penting ada sodakoh. Apa beda sodakoh sama hadiah? Kalau sodakoh tu yang menerima kambing ataupun daging sapi, itu yang dia berhak untuk menerima zakat, fakir miskin, maka jadinya sodakoh. Kemudian kalau yang diinjuknya tetangga yang biasa makan sapi, yang biasa makan kambing, alias dionyo wong kayo, wong punyo, maka itu atas nama hadiah. Jadi itu boleh. Itu boleh. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling rendah yang nomor 3, kebalikan dari pertama. Apa dia? Seluruhnya diomban. Seluruhnya diombek kecuali bagian sedikit daripada daging, atau dalam bahasa Arabnya mayusamma lahman. Sebagian dikit dari kambing atau daging sapi, misalnya kita kalau ngenjuk wong itu kira-kira minimal kita ngenjuk daging tu berapa berat? Berapa? Minimalnya. Sengapus berapa? Hah? Jangan beribut kamu. Kira-kira setengah pos berapa? Anak pikir kalau seperempat alang kebangkelan ini kan, cemekean. Sekarang setengah rato-rato kan. Nah, itu mayu sama lahman, taruh kelas setengah kilo.
setengah kilo kita tunjukkan sodakoh, tak boleh hadiah nih. Kalau hadiah tak sah udhiyahnya. Tidak sah udhiyahnya kalau diunjuk hadiah, harus sodakoh. Setengah kilo diunjukkan fakir miskin. Fakir miskin itu sikok be, jangan fakir miskin diundang di galongan, makalah kamu jual kamu magio. Bukannya itu. Sikok fakir miskin, kemudian sisonyo dia untuk keluar keluarganya. Boleh tak mak itu? Boleh. Sah, dia dapat pahala udhiyah, tetapi pahala sodakohnya lebih minim, lebih sedikit dibandingkan tingkatan kedua, apalagi tingkatan pertama itu. Jadi ada tingkatan. Yang pertama dibagikan galo kecuali sedikit, yang kedua sepertiga untuk diri dewek, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Tingkatan yang ketiga seluruhnya dia embek kecuali sedikit yang dia sodakohkan. Kemudian yang terus ditanyakan, setiap tahun terulang pertanyaan ini, padahal sudah tiap tahun dijawab. Apa dia? Video yang sering beredar. Tahulah dewek kamu video itu yang sering beredar, sikok kambing pacak untuk galo-galo. Itu sudah yang bersangkutan dewek sudah minta maaf, yang disampaikan beliau itu meleset salah. Itu jadi Ustaz dan jawab lagi kan? Yang bersangkutan dewek sudah minta maaf. Jadi tidak perlu ternyata yang selama ini salah gitu nih. Cukup tidak perlu sikok keluarga besar, misalnya keluarga Umar Malang ini Umar Malang ini keluarga besar boyot-oyot sudah kan. Jadi cukup sikok kambing, alangkah pelitnya kalau mak itu. Jadi tidak itu. Jadi tetap hukumnya berkurban ini sunnah muakkadah untuk seluruh kita. Kalau misalnya dalam rumah itu ada 5 wong, maka 5 ini sunnah untuk berkurban selama mereka itu mampu. Kalau misalnya yang 5 ini salah satu melakukan ibadah kurban, maka sakoto at-tolab anil bakin. Gugurlah permintaan atau tuntutan syariat untuk mereka yang lain yang tidak berkurban. Misal berlimo begadek tinggal di sikok rumah. Yang 4 tidak kurban, yang nomor 1 berkurban. Nah, mak mano? Yang 4 ini dia terlepas dari hukum makruh, cuma tidak dapat pahala. Kalau 4 ini mampu, dia tidak berkurban, sebenarnya makruh. Untung ada sikok nih yang berkurban. Jadi makruhnya jadi hilang. Cuma kalau untuk urusan pahala, yo yang berkurban dapat itu lebih baik lagi 5-5-nya berkurban. Nah, itu. Kemudian ini juga ada pertanyaan, Ustadz. Becaknya tahun ini sholat Idul Adha ini hari Jumat. Ya dah hari Jumat kan? Hari Jumat ini lah sudah mulai ada yang nanya mulu. Katonyo, nah kalau katonyo ni sago. Katonyo ni yang ngomongnya ni siapa ni sago nyarinyo. Katonyo kalau lebaran hari Jumat maka sholat Jumat tidak wajib. Nah ini kan. Katonyo kalau lebaran hari Jumat maka Jumatan jadi tidak wajib. Kira-kira logika ada. Sholat Jumat tuh hukumnya wajib. Sholat Idul Adha hukumnya sunnah. Logika ada kalau yang wajib kalah dengan yang sunnah. Masuk akal tak? Masuk akal? Masuk tak? Tidak, jangan kamu ngomong balik-balik kayak. Masuk akal tak? Yakin Yang wajib kalah sama yang sunnah. Gara-gara Idul Adha hari Jumat, maka Jumatan jadi tidak wajib. Masuk akal tak? Tidak masuk akal Nah, Nabi ngomong itu. Memang ada omongan Nabi. Nah, tambah gugup gitu lagi. Nah, kan? Memang ada omongan Nabi dan itu dalilnya ada. Makanya bahaya kalau maca Quran, maca hadis, kemudian kita tahu arti terjemahnya baik, tidak mempelajari dari ustaz, tidak mempelajari dari guru baik yang dia ngerti ilmu, maca Quran, maca hadis, kalau tidak belajar ruwet kijet jadi. Ruwet kijet. Kadang-kadang yang dia fahami, makanya kalau kami kan ada grup ustaz-ustaz ini kan ada grup. Maka yang kami tuntut kalau ada ustadz yang nyawab, misalnya, oh ini boleh. Tidak boleh dia ngomong boleh, mana nasnya.
Kalau sama-sama ustaz harusnya itu. Manonasnya dari kitab apa? Kenapa kita minta itu? Takut kage dia ngomong boleh. Berdasarkan yang dia baca dari kitab, ternyata di kitab tuh memang ada, cuma pemahamannya salah. Ustaz memang itu, apalagi kamu. Nah kan, apalagi kita yang tidak ngerti bahasa Arab. Jadi memang ada di waktu terjadi di masa Rasulullah SAW, terjadi hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat. Makanya itu ada pembahasannya khusus, dibahas di dalam kitab fikih. Pertama masalah baju. Masalah baju sampai dibahas. Kalau misalnya hari Jumat itu hari lebaran, kitanya pakai baju putih atau baju baru? Ini ada pembahasannya oleh ulama, dipikirkan oleh ulama. Kalau lebaran nih hari Jumat, maka kita pas Jumatan itu sunnah. Kalau pas sholat Idul Adha tidak usah dibahas. Kalau sholat Id pakai baju baru karena Id. Nah pas Jumatan tuh pakai baju Id yang kita pakai tadi itulah. Tidak sebalik anjaknya. Tidak sebalik anjaknya. Atau kita pakai baju putih, mandi dulu balik dah, pakai baju putih. Ini khilaf ulama. Sebagian ulama ngomong lah, ini kan Jumatan, jadi tetap sunnah pakai baju putih. Ada yang berpendapat lah, ini Jumat, tapi karena berhubung lebaran, syiar lebaran harus. Makanya kita pakai baju baru meskipun bukan berwarna putih. Nah, kalau misalnya baju barunya warna putih bagus, itu tidak ada masalah. Alhasil Nabi Muhammad memang pernah ngomong kepada sahabat, kamu tidak usah Jumatan karena tadi kamu sudah sholat Id, karena sudah sholat lebaran. Cuma omongan Nabi ini kepada sahabat yang model mak mano. Kan Nabi memang ngomong, kamu tidak usah Jumatan karena kamu sudah sholat Id. Emang ada ucapan Nabi, cuma perlu kita teliti sahabat yang model mak mano, kriterianya macam apa sehingga Nabi ngomong seperti itu. Setelah diteliti ternyata yang diomongi adalah sahabat-sahabat yang rumah-rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi, wong badui sana. Jadi beliau itu ngomong yang dari pinggiran-pinggiran kota Madinah, desa-desa di sana yang di luar kota Madinah, mereka datang pas sholat Id, datang ke Masjid Nabawi. Kemudian mereka kan habis sholat Id kan balik ke rumah. Nah kalau balik kemudian nak balik lagi kan sayo. Nah inilah kata sahabat model inilah yang diomongi oleh Rasulullah. Jangan kamu dak usah balik lagi. Cukup kamu sudah ini, maka sholatlah di tempat kalian, sholat zuhur. Jadi ini memang hadisnya ada, cuma bukan untuk kita. Kalau kita wong Palembang inilah sholatnya di situlah, parak sinilah gitu. Tinggal berjalan, maka sholat Jumat tetap wajib. Tetap wajib karena tidak termasuk dari kategori sahabat yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah inilah menyangkut beberapa hal yang anak ingat daripada hari Idul di bulan Dzulhijjah, kemudian hari Idul Adha. Insyaallah sedikit ini bisa difahami. Kita baca sedikit hadis yang ke-19. Di sini ada 3 riwayat tetapi maknanya sama. Wa fi riwayatin kita baca sikok riwayat baik. Apa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Ma min muslimin, tidaklah ada satu daripada umat Islam, seorang muslim, yaghrisu yang dionyo itu gorosa, yaghrisu bercocok tanam, menanam, gorsan satu tumbuhan, illa kana ma ukila minhu lahu sodaqoh. Tidaklah seorang muslim dia bercocok tanam kecuali ma ukila minhu, sesuatu yang dimakan dari hasil yang dia tanam menjadi pahala sodakoh untuknya. Artinya kalau kita nanam buah, nanam pohon yang berbuah, atau nanam tanaman yang ada hasil seperti jagung, biji gandum, padi dan seterusnya. Kemudian dari tanaman-tanaman tadi akhirnya bermanfaat dimakan oleh wong. Maka setiap kali hasil tanaman kita dimakan oleh wong, itu kita dapat pahala
sedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ukila minhu lahu sodaqoh, wa ma suriqa minhu lahu sodaqoh. Kemudian Nabi ngomong, wa ma suriqa, dan apa yang dicuri. Kita nanam ni kan, kadang-kadang nanam paya-paya, tiba-tiba diembek wong, dipaling wong. Nyingok bagus dikit manggo laju, tak taunya. Ini contohnya dicontohkan oleh Nabi khusus untuk tanaman di lafaz hadis ini. Cuma ini berlaku juga untuk yang lain. Apapun yang dicuri dari hasil ataupun harta kita punya tambah iwa. Nah, dari kecilnya kita ingon. Lah besar pagi-paginya lewat galo. Ada kan jadi itu kan? Kejadian. Ditambah diembek wong. Payah-payah kita yang ngurusinya tiba-tiba diembek wong. Masurika minhu lahu sodaqoh. Maka apapun yang dicuri, dia mendapatkan pahala sodaqoh. Wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sodaqoh. Dan tidaklah yazra'uhu, dipotong tanaman, ada yang memetik, ada yang memetik tanaman tersebut, kecuali juga ada pahala sodaqoh. Nah, di sini ini termasuk peluang kita untuk beribadah. Apa dia ibadah di sini? Ibadah bercocok tanam. Bayangkan. Kita nanam kita ada peluang untuk dapat pahala. Nanam kita ada peluang untuk dapat pahala. Dari hasil tadi kita makan dewek, kita dapat pahala nanam. Kalau dimakan oleh wong, kita dapat pahala dua. Nanam sama sodaqoh. Kita nanam berbuah, dipaling wong, dapat pahala dua. Kita nanam, kita dipaling dan kita sabar. Yang dipaling yang dapat pahala. Kalau yang maling berdosa. Ini kan yang dipaling suriko. Suriko tuh dipaling, dicuri. Siapa yang maling ya berdosa. Punya wong kok diembek. Punya wong kok dimakan. Berdosa kecuali kalau misalnya dionyo ridho. Dionyo ridho. Dah ambeklah kamu, tak kata masalah. Itu bukan maling namanya. Yang namanya maling, ngembeknya diam. Namanya maling itu ngembeknya diam. Cuma kadang-kadang sekarang tak diam lagi. Depan wong tulah laju juga. Tek. Itu wong yang punya tidak berani negor. Wa ma surika lahu sodaqoh. Kemudian kita nanam, tiba-tiba ditijak wong. Kita nanam, tiba-tiba dipetik wong. Nanam taman misalnya kita ada kembang-kembang, ada kembang warna-warni. Tiba-tiba wong lewat nyingok bunganya itu lucu-lucu. Apa bahasa sekarang nih? Dah nah. Itu. Glowing. Bahasa sekarang glowing. Itu kan dipetek-petek. Nah, ini Masya Allah. Ini juga dia dapat pahala sodaqoh bagi yang bercocok tanam. Maka dari hadis inilah yang menjadi dalil daripada sebagian ulama, pekerjaan yang paling afdol itu apa? Ini khilaf ulama loh. Kita begawi itu kan ibadah. Nah, pekerjaan yang paling afdol itu apa? Sebagian berpendapat tijaroh. Pekerjaan yang paling afdol adalah tijaroh, berdagang. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang lain berpendapat bukan tijaroh tetapi son'atuyad. Apa dia son'atuyad? Yaitu kerajinan tangan. Wong Tanjung Batu. Dari apa dia? Terkenal kayu dia, ngelas besi kali itu. Apa misalnya dia nukang jadi apa, muat kursi dan seterusnya, maka itu pekerjaan terbaik. Sebagian yang lain berdasarkan hadis ini, pekerjaan yang paling afdol adalah bercocok tanam. Bercocok tanam berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah tanaman ini kalau misalnya juga galak ditanyakan. Ada wong ustaz tetangga aku memang dionyo itu pokok tanamannya di tanah punya dia. Di pinggir tembok, di pinggir dinding daripada rumahnya aku. Nah, ini tanamannya di sini. Pokoknya di sini tempat halaman rumahnya dia. Cuma dahan ranting-rantingnya itu cabang-cabangnya nyulur-nyulur sampai ke halaman rumahku dan berbuah. Ada buahnya, misalnya apel lah, misalnya apel lah terserah buah.
boleh dak aku mbek? Boleh dak aku mbek buah yang dionyo ada di daerah halaman. Kalau jawaban secara fikih boleh be. Karena dionyo masuk ke wilayah kita. Ya salah dewek ngapa masuk? Salah dewek ngapa masuk? Nah, ini juga bisa dikiaskan kalau misalnya kita muka HP, kemudian kita muka wifi atau wifi, nggak nyebut ini wifi. Kalau anak Depok ini wifi be. Kita mau muka wifi, tiba-tiba ada yang nyangkut. Ya salah dewek ngapa masuk? Beda kalau dia ada nama, ada password, ada kata sandi. Nah, tetangga-tetangga ini kan banyak punya itu kan, hotspot kan banyak. Anak muka wifi, ada kalau nama-namanya. Cuma tak baca kan, karena ada kunci. Nah, kalau kunci itu kita retas, kita buka, itu namanya maling. Tapi kalau anak muka, tiba-tiba ada, dah nyangkut. Bocor. Ya salah dewek ngapa bocor? Kita tidak ngembek. Alhasil. Nah, itu secara fikihnya tidak katik masalah. Cuma kalau tasawuf pun jangan. Lebih baik kita ngomong. Kemudian termasuk dosa yang kita kadang-kadang tidak sadari, apa dia? Dosa nyingok rumah wong. Nah, ini apa namanya? Hak bertetangga ni hati-hati nian. Dosa nginte rumah wong. Dosa nginte rumah wong. Nginte ini bukan nginte kamar mandi ya. Kalau nginte kamar mandi tidak usah ditanya, bentetan. Ini nginte rumah wong. Kita ni di Palembang, di Indonesia memang sudah terbiasa, tidak bermasalah. Kita punya pintu rumah terbuka, kita punya jendela terbuka sehingga bisa dijingok dari luar. Nah, cuma bagi kita yang di luar, termasuk maksiatul ain, termasuk daripada maksiat mata adalah an-nadharu ila baitil ghair li ghairi idnih, bi ghairi idnih, memandang dalam rumah wong tanpa seizin yang punya rumah. Jadi kalau misalnya kita lewat, tiba-tiba di rumah tersebut pintunya terbuka, kemudian kita nyingok, kita di jalan tidak masuk, nyingok ibe. Nah, nyingok itu apa kita periksa model baik itu hukumnya maksiatul ain, berdosa, berdosa. Nah, ketika bahkan katanya ulama, kalau sahibul bed tahu bahwa rumahnya di inti, dia berhak untuk mabit iwong itu. Berhak dia. Dia untuk apa? Ketika budak ngintih, pok mabit i. Tidak salah dia. Dia tidak bermasalah dan tidak berdosa karena dia yang berdosa itu. Kemudian apa namanya? Apalagi kalau yang dipandang tuh perempuan. Perempuan. Kan rumah ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya rumah tuh ada ruang keluarga, ada ruang tamu, kemudian ada teras. Kalau teras ini lumrah tidak perlu ditutup-tutupin, ya namanya teras. Kalau wong nyingok teras kita, ya wajar karena teras. Nah, di ruang tamu ini kita tidak boleh. Ketika kita masuk ruang tamu, maka kita tidak boleh nyingoi ruang keluarga. Ketika kita dipersilahkan oleh wong rumahnya untuk masuk ke ruang keluarga, maka kita tidak boleh ngintei kamar. Ketika kita dibolehkan untuk masuk ke kamar, tidak boleh kita ngintei kamar yang lain. Nah, ini adab maksiat. Kalau kita gawekan ini jadinya maksiat. Nah, Ustaz mak mano kalau tetangga aku tuh biasa. Tetangga tuh biasa, dionyo betinonya dia apa namanya? Tidak berjilbab, buka-bukaan, dia duduk di teras Ustaz. Dionyo duduk juga di ruang tamu. Kita tidak berdosa kalau terjingok. Tidak berdosa kalau terjingok. Yang berdosa dia yang nyingokkan dirinya. Sudah tahu di teras, sudah tahu di ruang tamu, dia berbuka-bukaan yang rentan untuk dijingok. Kalau kita terjingok tidak berdosa. Cuma kalau sekali terjingok, bagus caknya, diulangi lagi. Nah, ini yang jadi dosa. Hati-hati. Itu namanya masruk. Itu namanya sarik. Itu namanya maling, nyuri pandang. Nah, insyaallah kita bisa lebih giat lagi beribadah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.